Artinya kami sangat mengharapkan bahwa pada pilkada hari ini para calon ataupun bakal calon bupati ini bisa lebih kepada persoalan gagasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya semua para pendengar Celoteh Muda. Baik itu dari teman-teman Ar-Rahman dan teman-teman Pamase. Kakak Borjo 5 menit ini ya Kak? Panjang ya? Singkat. Berapa? Oh singkat. Mau berapa menit? 10. Atau baiknya sekalian undang Baso Makasau. Oh gampang. 5 menit dulu pemaparan awal. Makasau saya undang juga 5 menit baru. Baik, Kakak Borjo dan semua teman-teman lagi menyaksikan. Yuk, suara saya jelas Kakak Borjo ya? Jelas. Oke. Jadi berbicara tentang strategi dalam menggait, sebenarnya di Ar-Rahman sudah melakukan itu langkah-langkah strategi. Yang pertama, bagaimana kemudian dari kesimpulan atau dari simpulan referensi bahwa Pilkada Wajo 2024 ketika kita mau menang itu harus dua pasang calon, dan ini yang dilakukan oleh teman-teman Ar-Rahman sebelumnya, sehingga dua paslon ini harus jadi. Dan alhamdulillah kita menunggu di tanggal 23 itu penetapan KPU, dan yang mendaftar itu adalah dua paslon. Itu yang pertama. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana menggabungkan dua kekuatan tokoh Wajo. Dalam hal ini adalah Bapak Andi Rosman dan Bapak Dr. Baso Rahmanuddin. Karena dua tokoh ini itu memiliki kompetensi yang kuat ketika digabungkan. Dalam artian seperti ini, dua tokoh ini itu memiliki pengalaman birokrasi yang sangat kuat. Kita tahu misalnya di Ar-Rahman, di Bapak Andi Rosman, beliau ini dari sekolah Pamong yang hari ini kita kenal dengan IPDN, berbicara atau mempelajari tentang ilmu pemerintahan. Setelah selesai, Bapak Andi Rosman ini memulai karirnya di kecamatan, kemudian menjadi lurah, berangkat menjadi sekretaris camat, selanjutnya menjadi camat, selanjutnya beliau menjadi sekretaris dinas dan menjabat kepala dinas, selanjutnya naik ke asisten sampai pada staf ahli bupati. Melihat jenjang karir beliau ini, saya rasa tuntas di pemerintahan. Nah, sedangkan Bapak Dr. Baso sendiri pun demikian. Beliau beranjak dari dokter puskesmas, kemudian menjadi dokter pertama, dokter muda. Akhirnya beliau memiliki jabatan strategis sebagai kepala rumah sakit umum di Wajo. Dan di akhir masa pensiun beliau adalah kadis kesehatan. Nah, ini menjadi daya tarik untuk memilih, dan sekaligus di tempat ini memahamkan bahwa dua tokoh ini itu berlatar belakang birokrat yang sangat kuat. Itu salah satu strategi. Ya. Artinya adalah strategi internal bahwa paslon ini memang sangat layak dan memiliki kompetensi yang top. Nah, bergabungnya dua tokoh ini itu karena memiliki satu persepsi yang sama. Bagaimana kemudian membawa perubahan di
Kabupaten Wajo. Mereka sama-sama prihatin, mereka sama-sama merasakan bahwa kita harus berbuat untuk Kabupaten Wajo. Yang luar biasa dari penggabungan dua tokoh ini itu adalah kebesaran hati Bapak Dr. Baso Rahmanuddin. Beliau berangkat dari bakal calon bupati, telah mensosialisasikan diri, kemudian dia mampu mau menjadi 02 dari Bapak Andi Rosman. Itu kondisi yang sangat luar biasa, sebuah keputusan yang sangat berat. Namun karena pertimbangan bahwa kita harus melakukan perubahan, bahwa ke depan Wajo harus lebih baik, maka dengan kebesaran jiwa Bapak Dr. Baso bersedia menjadi 02 dari Bapak Andi Rosman. Kondisi ini yang sangat menarik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah dua tokoh ini dan saling memahami kondisi Wajo kita hari ini, kemudian mencoba melakukan penggabungan kekuatan politik. Dalam hal ini adalah partai politik. Mereka telah berhasil melakukan komunikasi, membangun juga kesamaan paradigma bahwa Wajo butuh perubahan, bahwa ke depan Wajo harus lebih baik, sehingga kekuatan politik itu bersatu. Alhamdulillah Ar-Rahman memiliki 7 partai pengusung dan 5 partai pendukung. Ini kondisi yang sangat luar biasa sebagai penantang. Karena kenapa? Ya lagi-lagi bahwa memang sebagian para pimpinan partai ini sepakat memang kita butuh perubahan, bahwa Wajo ke depan harus lebih baik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana teman-teman di Ar-Rahman itu mengkonsolidasikan kekuatan rakyat. Dan ini berjalan dengan maksimal. Kami sampaikan bahwa kita sudah, Ar-Rahman telah meresmikan posko kecamatan dimulai dari Pitung Panua, kemudian yang kedua di Kecamatan Belawa. Tadi kita melakukan peresmian di 2 kecamatan, Sabang Paru dan Pamana. Dan alhamdulillah itu sekitar sekarang jumlah kelompok masyarakat yang tergabung itu di kurang lebih 150-an di 4 kecamatan termasuk Tempe. Artinya adalah Ar-Rahman sangat begitu mampu meyakinkan kelompok-kelompok masyarakat ini bahwa memang betul-betul kita butuh perubahan dan kita butuh ke depan Wajo itu lebih baik. Dan sekira gabungnya mereka kelompok-kelompok komunitas itu juga pun merasakan seperti itu. Itu yang ketiga, Kakak Burjo, yang sudah berjalan. Ya, Sekarang saya persilahkan kepada Bapak Mas tahu berbicara. waktu 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Kanda Muhammad Nur, yang biasa dipanggil Kak Borju. Yang saya hormati Bapak Andi Bahtiar, Kak Ati selaku tim pemenangan dari Ar-Rahman, serta seluruh peserta live yang sama-sama saya hormati. Alhamdulillah, sebelumnya saya memohon maaf atas keterlambatan dikarenakan
Saya tadi sempat singgah di posko dulu, baru ke sini. Kebetulan TikTok saya belum bisa untuk memunculkan gambar, jadi saya ke sini terkait pada judul diskusi kita ini, strategi pemenangan. Saya kira kami dari tim Pamase hanya berbicara tentang garis besarnya saja, karena berbicara tentang taktis dan teknis di lapangan itu adalah dapur kami di Pamase. Tentu itu tidak bisa terekspos karena itu adalah bagian daripada proses-proses yang akan kami lakukan di lapangan untuk meraih kemenangan. Saya mengawali pembicaraan ini dengan sebuah statement bahwa Pamase itu terutama Pak Amran Mahmud itu adalah sosok yang sangat berpengalaman bertarung. Tercatat beliau sudah 4 kali bertarung, mulai 2019 sampai 2024 ini. Artinya sudah masuk di periode keempat Pak Amran Mahmud ini bertarung di pilkada. Dengan pasangan Pamase ini untuk kedua kalinya. Kemarin 2019 mengalahkan pasangan Baraka yang 02-nya Ar-Rahman hari ini. Jadi kita semua paham bahwa salah satu kunci untuk meraih kemenangan atau apa yang kemudian akan kita lakukan adalah sangat dipengaruhi oleh pengalaman. Kita semua sepakat di wilayah itu. Artinya saya ingin katakan bahwa Pak Amran itu dalam menghadapi pemilu 2024 ini berhadapan dengan Ar-Rahman, kami di tim Pamase sangat hakul yakin bahwa mampu kembali meraih kemenangan. Tentu dengan pola-pola yang kemudian sudah disusun dan berdasarkan pengalaman daripada Pamase dalam hal memenangkan pertandingan. Saya pernah ditanya oleh salah satu ketua partai di Wajo bahwa apakah Pak Baso ini sangat yakin Pamase menang? Saya bilang saya hakul yakin. Hakul yakin. Walaupun sebenarnya sisi partai pengusung, Pamase hanya diusung oleh 2 partai, tapi saya sampaikan bahwa itu adalah bagian daripada skema pemenangan yang dirancang oleh Pamase. Bukan berarti bahwa dengan 2 partai itu kemudian dijadikan sebagai sebuah dasar untuk menentukan hasil, tapi itu adalah bagian daripada strategi yang akan kami jalankan. Saya kira itu sebagai pengantar bahwa Pamase dalam menghadapi pilkada 2024 ini sangat yakin bahwa mampu kembali meraih kemenangan. Terima kasih. Luar biasa ya. Ya, jadi aku yakin jubir Pamase ini Bapak Baso Makasau dengan melihat track record ya dari tadi 2019 dia bilang dari 2009 kayaknya ya. Ya. Dari 2009 tarungan Budiman ya. Ya. Itu tadi Pak Nibatkan. Jadi kalau dari Pak Masud sendiri secara strategi dia mengatakan bahwa itu adalah satu konsumsi dapur dikasih, tapi pada dasarnya beliau ini yakin menang karena melihat track record dari kandidat itu sudah mengikuti pertarungan. Kalau saya ke tempatnya di Batiar lagi. Tadi baru 3 Pandi Batiar ya.
Ya, kenapa kalau Pandi Batiar strateginya mengatakan bahwa Rahman mampu untuk meraih kemenangan? Karena yang pertama sudah mampu membentuk head to head, kemudian yang kedua mampu mempasangkan antara Pak Andi Rosman dengan Bapak Dr. Basor Rahmanuddin, yang ketiga sudah merangkul partai politik dan tokoh masyarakat. Nah, selanjutnya silahkan Pandi Batiar. Baik, jadi yang selanjutnya adalah itu bagaimana teman-teman di Ar-Rahman itu sendiri mencoba merumuskan visi misi program yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya ambil satu saja karena di segmen selanjutnya ada dialog antara ketua tim masing-masing paslon yang kemudian membahas visi misi. Saya coba melihat satu program saja. Bagaimana kemudian teman-teman di Ar-Rahman itu mencoba merumuskan program yang sesuai dengan atau yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh di kepemudaan, di Ar-Rahman ada program Muda Milenial Maradeka. Yang pertama berlandaskan regulasi. Jadi bagaimana di Ar-Rahman sendiri itu mengkaji secara regulasi, mulai tingkatan pusat, provinsi, dan Muajo itu sendiri sehingga merumuskan program. Nah, kita berbicara di tingkatan nasional. Visi Indonesia Emas 2045. Di sana ada RPJPN yang kemudian memiliki 5 sasaran visi utama. Berbicara tentang kemiskinan, berbicara tentang kepemimpinan, berbicara tentang bagaimana meningkatkan sumber daya manusia sampai turun di RPJPD Wajo yang baru disahkan. Yang kedua, itu pertimbangan kondisi kekinian. Nah, di hari ini sebenarnya di masa era perkembangan teknologi dan informasi, kita memasuki era VUCA. VUCA itu akronim dari volatility, uncertainty, kemudian complexity, dan ambiguity, yang mungkin lebih sekarang kita kenal di era disrupsi, di era ketidakpastian. Nah, generasi kita, para kaum muda ini dipersiapkan untuk menghadapi era ini. Sehingga di program Muda Milenial itu memiliki beberapa segmen kegiatan. Yang pertama di pemberian beasiswa bagi mahasiswa. Yang menjadi menarik dalam program ini, ya mahasiswa Wajo tidak hanya diberikan beasiswa, bahwa setiap per semester Anda diberikan duit untuk memenuhi kebutuhan perluan. Tidak. Mereka harus dipahamkan bahwa anggaran yang Anda diberikan untuk menunjang aktivitas perkuliahan, aktivitas pembelajaran, sehingga berkualitas, itu yang digunakan uang rakyat. Maka secara moral harus bertanggung jawab. Pertanggungjawabannya seperti apa? Mereka penerima beasiswa ini memiliki tanggung jawab memikirkan kampungnya masing-masing. Bagaimana dia mencoba memberikan gagasan terhadap kampungnya. Nah, sehingga pada proses itu terbangun sebuah karakter. Para pemuda ini akan berpikir kreatif. Para pemuda ini akan berpikir tentang problem solving. Pada kegiatan tersebut, para pemuda akan berpikir kritis dan mereka memiliki
kemampuan untuk berkolaborasi ke depannya. Yang kedua, itu akan menciptakan iklim investasi karena akan memberikan bantuan dalam membangun atau menciptakan wirausaha baru. Nah, di sini juga ada dalam menciptakan wirausaha baru itu ukurannya bukan dia terbit NIB-nya. Ya. Mereka dalam menciptakan wirausaha baru itu, jadi ada step yang diberikan, mulai dari membangun mindset kewirausahaan, mulai dari membangun kemampuan manajemen, memberikan skill, seperti itu dia modelnya. Jadi tidak ujuk-ujuk hanya persoalan dia punya NIB masih dikatakan sebagai wirausaha baru. Tidak seperti itu konsepnya. Nah, Ya. Oh, ya. Jadi kenapa? maksudnya seperti ini Pak Andi Batiar. Ya, halo. Ya, Itu salah satu bentuk gagasan yang ingin dibangun oleh tim Ar-Rahman ya. ya artinya adalah Ya. menggait Ar-Rahman dalam Ya. menggait pemilih itu menawarkan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Poinnya di situ lebih kepada gagasan. Saya rasa perkembangan teknologi hari ini itu juga membuat masyarakat kita sebenarnya sudah cerdas, sudah mampu memilah. Mereka sudah punya pengalaman terhadap pemimpinnya di masa lalu. Ya. Kira-kira seperti itu, Kakak Boni. Oke. Ya, Kakak Andi Batiar. Saya ke tempatnya Pak Baso Makasau. Silakan Pak Baso Makasau terkait gagasan yang akan ditawarkan Pak Mas juga nanti. Ya. Terima kasih banyak. Persoalan apa yang kemudian akan dilakukan Pak Mase, saya kira akan dijabarkan nanti pada sesi ketua tim pemenangan. Tapi secara umum bahwa pada dasarnya kami dari Pak Mase sudah dengan jargon keberlanjutan ini, bahwa gagasan-gagasan yang kemudian diprogramkan di PAMASE jilid pertama itu yang belum sempurna akan disempurnakan. Yang sudah sempurna sementara disusun program yang sifatnya kesinambungan. Jadi pada dasarnya bahwa kesinambungan dalam pembangunan ini sangat diperlukan dalam setiap sisi pemerintahan. Bukan berarti bahwa kita akan melakukan perubahan yang seperti yang digaungkan oleh teman-teman, bahwa perubahan yang dimaksud itu harus memulai dari nol. Kita harus melanjutkan sebenarnya apa yang kemudian yang sudah berhasil ini, seperti program kesehatan yang dicanangkan oleh Pak Amran, Pak Mase, beasiswa ini, pemberian beasiswa ini, dan peningkatan infrastruktur ini. Ketika misalnya memang bahwa belum sempurna karena berbagai faktor itu, maka akan dilanjutkan dan disempurnakan di periode kedua. Yang sudah berhasil ini tinggal bagaimana kemudian Pak Mase ini menyusun untuk naik ke tahap selanjutnya. Saya kira persoalan gagasan ini kami dari tim PAMASE nanti akan dijabarkan oleh ketua tim tentang apa kemudian yang menjadi konsep dan visi misi secara di breakdown ke lebih jelas ke selanjutnya. Tapi pada dasarnya bahwa sangat jelas bahwa kami di PAMASE mengusung keberlanjutan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Baso dengan mengusung program keberlanjutan. Ya, jadi untuk secara gamblang nanti terkait visi misi program itu nanti akan dipaparkan dengan ketua tim ya.
dengan ketua tim di channel ini juga di Celoteh Muda, cuma bentuknya nanti mungkin ada online offline. Sekarang kedua-dua sudah menjelaskan kalau dari tim Ar-Rahman sendiri yang diwakili oleh Pandi Batiar tadi sudah menjelaskan bahwa ada beberapa konsep terkait anak muda dan sedikit penjabaran terkait programnya. Kalau dari Bapak Pasok Makassau sendiri mengatakan bahwa keberlanjutan itu yang belum sempurna disempurnakan, yang belum bagus diperbaiki. Intinya bahwa pemerintahan Pemasif sudah tahu apa yang dia mau lakukan terkait breakdown visi dan misi, itu nanti akan dipaparkan di pertemuan dengan ketua tim. Sekarang yang mau bertanya Teping ya. Kalau ke Andi Batiar dulu, sampai ini, insya Allah kan nanti tanggal 22 ini akan ada masa penetapan calon. Kemudian tanggal 24 pencabutan nomor urut, dan tanggal 25 itu sudah masuk masa kampanye. Kira-kira di masa kampanye ini apa yang akan dilakukan dari tim Ar-Rahman? Pak Andi Batiar? Ya, masuk Ya. Kak Borjo. Ya, kira-kira Ya, program seperti yang, biasa. insya Allah kan tanggal 22 ini penetapan. Tanggal 24 itu sudah masuk di pencabutan nomor urut. Kemudian di tanggal 25 September sampai tanggal 23 November itu sudah masuk di masa kampanye. Di masa kampanye ini apa strategi yang dilakukan oleh tim Ar-Rahman? Ya, tentu mendelivery, menyampaikan visi misi program, baik itu di titik-titik kampanye dan tentu lewat platform-platform sosial media, menyampaikan dengan santun. Ini kami di Ar-Rahman itu dua, Bapak Andi Rosman dan Bapak Dr. Basok Rahmanuddin itu sangat memesankan jangan pernah itu kita menjelek-jelekan orang. Makanya setiap isu yang keluar itu sangat soft, karena di kami menganggap bahwa pertarungan ini adalah pertarungan gagasan, bukan kemudian pertarungan yang menyebarkan berita-berita yang tidak memiliki dasar, berita-berita yang tidak memiliki dasar fakta, apalagi berita-berita yang tidak punya data, gitu. Makanya kami ketika diserang itu akan membuka data-data. Sama misalnya yang kami sangat sayangkan, salah satu bakal calon bupati dalam sebuah video pendek itu mengatakan kemungkinan, kalau kita analisis bahasanya, dia mengatakan bahwa calon di sebelah menyebar kebohongan dan segala macam. Kami mempersepsikan bahwa di sebelah itu adalah Ar-Rahman. Saya rasa hal yang seperti ini sangat di kami tidak boleh dilakukan. Kira-kira seperti itu. Nah, maksud saya adalah kami inginnya itu adalah pilkada yang santun, damai. Ketika pun kita mengeluarkan sebuah argumentasi, itu pasti akan berdasarkan data dan fakta. Kira-kira seperti itu, Bapak Budi. Oke, ini yang saya belum dapat tadi terkait proses masa kampanye, strateginya yang dari Ar-Rahman ini. Dan tanggal 2 paling ya, strateginya yang nomor 5 aja, yang umum-umum aja. Nggak mungkin kita. Oh begitu ya. Oke. Kalau begitu saya ke tempatnya Pak Baso ini, Baso. Apa kabar? Kabar juga apa dukungan? Ya, kita dukung Celoteh Muda. Iqbal lagi. Ya, Pak Baso Makassau. Ya.
Ah, Sama dengan pertanyaan tadi ke Pak Andi Batiar. terima kasih banyak. Jadi pada dasarnya bahwa eh, beberapa hari terakhir ini kami bersama tim ini selalu berdiskusi dan sharing-sharing terkait kondisi lapangan yang kemudian akan kita persiapkan untuk kampanye terbuka pada tanggal 25 November. Pada dasarnya bahwa seperti pada umumnya bahwa kami di PAMAS ini tentu menyiapkan struktur tim pemenangan. Kami sudah bekerja sampai tingkatan TPS. Sampai hari ini kami rampungkan karena mengelola tim pemenangan ini bukan seperti mengelola pemilihan ketua BEM yang sangat sederhana dan kemudian simple. Mengelola tim pemenangan ini tentu kan membutuhkan energi yang luar biasa sampai pada tingkatan TPS. Jadi kita sudah breakdown, sudah analisa bahwa di sini titik-titik yang perlu digempur misalnya, di sini yang perlu kita bertahan, di sini daerah pertarungan itu sudah semua kami diskusikan dan tentu kami persiapkan obatnya lah, persiapkan caranya bagaimana kemudian pemetaan-pemetaan seperti ini bisa kita antisipasi dan bisa kita pertahankan. Yang kedua, dalam menghadapi kampanye terbuka ini, kami di pihak PAMASI pun sudah menyusun. Kita tinggal koordinasi dengan KPU karena sedangkan itu ada pembagian zona. Jadi kita menyusun. Yang jelasnya di PAMASI ini sebenarnya kami tidak membentuk tim, ya, tidak membentuk tim, tapi tinggal menggerakkan tim yang sudah terbentuk. Jadi hampir semua tim-tim pemenangan ini baik dari tingkat kecamatan, desa, kordus sampai tingkatan TPS ini sudah siap sebenarnya semuanya. Tinggal ada mungkin yang sedikit-sedikit itu yang perlu ditambal, ya, yang karena tidak menutup kemungkinan ada kondisi dan bagaimana. Yang jelasnya PAMASI ini siap secara infrastruktur tim untuk kemudian bagaimana menghadapi kampanye terbuka pada tanggal 25 November. Tentu kami juga sudah menyiapkan jurkam-jurkam lokal yang kemudian akan kita tampilkan di kampanye terbuka nanti, karena pada dasarnya bahwa kalau di Ar-Rahman adalah koalisi parpol, kami di PAMASI adalah koalisi rakyat, ya, koalisi rakyat. Jadi kita bersama dengan rakyat untuk memenangkan pertarungan. Terima kasih. Siap. Jadi wah, tegas juga ya. Jadi kalau dari PAMASI menurut Jubir, Bapak Makassau ini sudah siap semua ya dengan koalisi rakyatnya. Koalisi rakyat yang sampai di tingkatan TPS nantinya. Nah, bahas amunisi dulu Kak Borjo. Tetangga banyak yang bilang ada uang, ada suara, tapi uang merah 3. Wah, jangan Pak. Pilkada tidak boleh seperti itu. Kita wujudkan pilkada damai, kita isi ruang-ruang pilkada itu dengan edukasi. Masih bingung ini. Masih mau diyakinkan. Jadi tadi ini kan sudah masuk terkait strategi di tanggal 25 sampai 23 masa kampanye itu. Pak Baso sudah bahasakan juga. Bahas amunisi katanya no limit. Ini bukan cender juga. Ke Pandi Batiar lagi. Sedikit lagi, di Ar-Rahman ini nanti kan tanggal 22 sudah penetapan nomor urut. Kira-kira kalau nomor urut berapa bagus ya? Semua nomor urut bagus ya. Oke. Kalau Pak Baso, nomor urut berapa bagus? Pada dasarnya karena hanya 2 paslon berarti hanya ada nomor urut 1 dan 2. Pada dasarnya semuanya bagus dan punya makna semua. Jadi
pada kami di Pamase siap dengan nomor urut berapapun. Cuma ketika kita larikan ke periode kedua, maka dua periode itu berarti nomor urut 2. Tapi bukan berarti bahwa nomor urut 1 itu tidak bagus. Cuma karena hanya 2 calon, berarti hanya 2 nomor urut. Pada dasarnya kedua nomor urut ini bagus semua. Tergantung siapa nanti yang nomor urut 1 dan nomor urut 2. Yang kedua, Kalau mau kira-kira nomor urut berapa? Kalau ditanya mau atau bagaimana, yang jelasnya semua nomor urut 1 dan 2 ini kami terima semua. Ya, karena sifatnya adalah pengundian, berarti itu sifatnya adalah untung-untungan, misalnya pencabutan. Jadi apapun nomor urut yang dicabut oleh kandidat kami terima dengan semuanya. Nomor urut 1, nomor urut 2, yang jelasnya semua punya makna, semua punya simbol ya. Iya. Oke. Terima kasih. Jadi kedua-duanya normatif aja, nomor 1, nomor 2 sama ya. Tadi ada pertanyaan, kalau dari tim Ar-Rahman kira-kira di kampanye terbuka nanti ini sistemnya ofensif atau defensif? Kalau berbicara terkait skenario ya, skenario formasi, taktik, itu ofensif atau defensif? Andi Batiar. Ya, suaraku jelas ya? Suara tanda jelas. Cek. Ya. Jelas ya? Ya. Ya. Pertanyaannya, Kak. Ini kan nanti kita memasuki masa kampanye tanggal 25 September sampai 23 November. Kira-kira Ar-Rahman ini pakai formasi ofensif atau defensif? Defensif yang pertama? Bertahan atau menyerang? Enggak ada. Ya, defensif. Oke, bertahan tuh ya. Semua pola akan dipakai, semua strategi akan dipakai, tergantung bagaimana di kondisi. Sama saya sampaikan bahwa tadi saya ulang ya. Kami sangat menyayangkan ada bakal calon bupati itu menyerang kami. Ketika kita coba menganalisa bahasa di sebelah, kemungkinan itu mengarah ke Ar-Rahman. Jadi kata menyebar kebohongan atau pembohong yang ditujukan ke kami, itu kami akan jawab itu dengan fakta. Ya. Dijawab dengan fakta. Yang kedua, misalnya kemarin ada insiden perusakan atribut salah satu calon pun diarahkan ke kami. Jadi kami hanya merespon, ya udah kalau perlu kami yang tawarkan kuasa hukum itu untuk mengusut itu. Akhirnya kan yang terjadi adalah ternyata yang melakukan perusakan itu adalah orang yang sedang depresi. Ini memang beberapa kondisi, kalau kita coba lihat di beberapa platform sosial media, itu serangan luar biasa. Hanya saja Bapak Andi Rosman, Bapak Dr. Baso Rahmanuddin itu memberikan pesan, ayo kita berpilkada damai, santun, tidak kemudian menuduh orang berbohong. Ketika pun ke depan kita mengeluarkan sebuah atau argumentasi yang kalau dikatakan itu menyudutkan di pihak sebelah, bagi saya adalah itu kebenaran yang harus dibuka ke masyarakat. Saya kira itu agaknya. Ya, makasih Pak Andi Batiar. Ke Pak Jubir lagi kita ini, Pak Jubir.
Tadi kan pertanyaannya ofensif atau defensif. Ini ada Ini ada beberapa di media ya. media ya. Media tentang Seperti yang yang diwasakan tadi Pak di Batiar bahwa ada proses menyerang. Kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana untuk diklarifikasi? Abad. Abas, ya. Terima kasih banyak. Saya kira apa yang kemudian kita bahas hari ini, bagaimana kemudian katanya Kak Andi Batiar ini ada bahasanya ini menyerang. Saya kira itu hanya responsif ya. Itu hanya respon dari Pak Amran yang selama ini bertahan dengan kesabarannya. Bagaimana kemudian Pak Mase ini diserang dengan infrastruktur jalan jelek, dan bagaimana kekurangannya masif di media sosial. Pak Amran selalu menyampaikan kepada kami bahwa sabar ya, sabar dan jangan respon. Sampaikan saja ke masyarakat tentang keberhasilan yang kemudian telah kita lakukan. Jadi bagaimana kemudian pihak Ar-Rahman mengatakan bahwa kami menyerang, saya kira itu hanya respon ya, respon daripada kesabaran Pak Amran yang selama ini selalu diserang kiri kanan kesian. Jadi itu hanya respon. Yang kedua, terkait kemudian apa yang kemudian akan kita sampaikan kepada masyarakat, kami di Pamase fokus pada apa yang kemudian telah dilakukan ya, dan apa yang akan dilakukan ya. Apa yang telah dan apa yang akan dilakukan. Kita tidak pernah menyatakan bahwa Ar-Rahman ini bagaimana dan bagaimana. Kita hanya nanti dalam kampanye terbuka itu hanya fokus menyampaikan keberhasilan dan apa yang kemudian akan kita lakukan. Saya kira kita baik dari paslon Pamase maupun paslon Ar-Rahman ini kita sepakat bahwa masyarakat harus diberikan penyampaian yang kemudian utuh tentang apa yang kemudian akan kita lakukan. Karena saya selalu bilang bahwa keempat pasangan calon bupati dan wakil bupati ini adalah orang yang akan berbuat baik semua ke Kabupaten Wajo. Tentu Pak Mas ini dengan segala pengalaman bukan lagi pemimpin yang kemudian baru mau memimpin, tapi sudah ada pengalaman. Tentu dia tahu bahwa apa yang kemudian dibutuhkan masyarakat. Kami sudah breakdown setiap kecamatan ini apa potensinya dan apa yang dibutuhkan. Jadi tidak serta-merta bahwa masyarakat satu Kabupaten Wajo ini membutuhkan sesuatu yang sama. Tapi kita klasifikasi sampai tingkatan kecamatan karena memang Pak Amran ini adalah bahasanya saya ini ingin mengabdi ya untuk periode kedua untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Wajo. Ya, thank you. Terima kasih Pak Kasau dari Jubir. Jadi kalau versinya Pak Baso ini kan bahwa memang hal yang terekspos itu adalah bagian dari dinamika saja, responsif ya. Karena pada dasarnya semua kandidat ini menyarankan untuk bagaimana melakukan penetrasi dengan damai dan yang normal-normal saja. Sudah 90 menit kita kita live ya. Ini Pati, sebentar kita bicara lagi dulu ya. Yang pertama disampaikan bahwa ini masif ini serangan persoalan jalan. Ini kan ketika dia masif, Anda sudah telusuri tidak? Yang ngomong seperti itu siapa? Sehingga berani sekali mengatakan bahwa itu dari kubu Ar-Rahman. Itu punya data enggak? Saya khawatirnya ketika pun dia masif, atau saya sangat khawatir memang itu ternyata adalah ungkapan masyarakat, apa yang dirasakan, kan? Kan seperti itu. Kalau kami, ya jelas videonya ada,
bahasanya sangat jelas, tulisan di media sosial menyerang Ar-Rahman, itu jelas, ada datanya ada. Nah, ketika pun kami meresponnya hanya ya udah nanti kita buka fakta-fakta, kita berbicara berdasarkan data, kan? Kan kira-kira begitu, Pak Ketua Baso Makassau. Ya, langsung ke Pak Baso dulu tahu ya. Bagaimana Kak? Ya, Jelaskan jelaskan dulu tahu sedikit, Pak Baso. Jadi menurutnya Pak Tito, ini kan ada masif dari masyarakat terkait kondisi implementasi jalan yang belum terlalu bagus. Itu ada kelaiman bahwa ini dilempar dari kelompok Ar-Rahman. Apakah memang benar bahwa dari kelompok Ar-Rahman, apakah itu hanya responsif juga dari masyarakat? Begitu ya Mbak Tia. Nah, sekarang ini itu yang mau ditanya dari Pak Baso, apakah memang kelaimannya seperti itu atau seperti apa? Jadi begini Kak Borju, Ya, saya sering berdiskusi, kebetulan juga banyak ruang-ruang diskusi selama ini, melihat bagaimana kemudian pilkada ini ke depan. Saya pada dasarnya yang saya lihat itu mempertanyakan jalan jelek itu hanya tim sukses. Ya. Jadi apa yang kemudian diklaim bahwa ini dari masyarakat, kalau saya turun ndak anu Ji, hanya segelintir orang saja yang kecewa dengan pembangunan infrastruktur. Tapi kemudian yang selalu mempertanyakan infrastruktur itu rata-rata tim sukses. Jadi makanya saya bilang bahwa ini agak masih disampaikan karena saya ke Tinggal Rafosi, sebetulnya saya ceramah Ramadan di situ dulu. Masyarakat di situ bilang bahwa sejak Indonesia merdeka ini jalanan tidak pernah dikerja, hanya di periode pemerintahannya Pak Amran baru dikerjakan ini. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa yang menggiring ini bahwa jalanan sangat jelek ini adalah tim sukses. Bukan masyarakat. Coba kita turun ke lapangan, rata-rata masyarakat juga yang mengiyakan itu juga sudah dikampanye sama tim sukses. Jadi makanya saya bilang bahwa ini masif, ini dikembangkan karena kita sering diskusi di warkop yang mempertanyakan infrastruktur itu rata-rata memang terafiliasi dengan paslon tertentu. Saya kira seperti itu, Kabur. Jadi kalau bicara soal data, saya dapatkan ini hanya berdasarkan diskusi-diskusi dengan teman-teman, baik dari Pak Mase maupun dari Ar-Rahman, bahwa infrastruktur ini jadi senjata utama untuk kemudian menjadi celah bagi Pak Mase. Tapi ketika kita turun, hanya daerah-daerah tertentu saja yang seperti itu. Yang kayak misalnya orang dari Tosora itu melewati jalanan Tampang itu tidak pernah mengeluh. Saya punya teman di situ bahkan bersyukur. Jadi ini hanya bagi saya dan sangat wajar Kak Borju ini. Tidak mungkinlah pihak sebelah mau mengakui kelebihan Pak Mase karena kita rival. Kita ini tidak mungkin. Sehingga apa yang kemudian menjadi celah itulah yang akan dikembangkan secara terus-menerus. Saya kira seperti itu Kak. Mohon maaf ini Kati ini. Iya. Oke. Jadi ada benar tuh juga dari jubir Pak Mase bahwa melihat kondisi ya, ini kita tidak berbicara data, tapi kalau data kan pasti hati bisa buka data itu. Pak Sau juga hati lagi. Silakan. Ya. Hati. Iya, jalan yang tidak pernah dikerja itu panjangnya berapa? Pak Masi menjanjikan berapa kilometer? Berapa kilometer yang dijanjikan? Berapa yang dia kerja? Jadi menurut data yang kami punya itu
jalan baik di Wajo itu hanya 40%. Dari 1003 kilometer yang masa PAMASI sendiri itu meng-SK-kan jalan Kabupaten Wajo gitu. Anda jangan, ya maksud saya, itulah data-data yang telah kami temukan. Nah, beda dengan persepsi masyarakat. Gimana Pak? Gitu aja ke Kak Burju. Oke, siap. Thank you. Jadi menurut Ati data sama perspektif masyarakat ini beda ya. Closing statement tahu Ti sama Makassau yang mana dulu? Bagaimana meyakinkan orang bahwa kenapa harus memilih Pamase dan kenapa harus memilih Ar-Rahman? Mulai dari Makassau dulu. Makassau, ya. Closing statement. Ya. Jadi sebagai penutup dari kami bahwa menghadapi Pilkada 2024 ini kami masih sangat siap. Jadi saya sering ibaratkan bahwa PAMASI itu ibarat kesebelasan yang tahu tugas dan fungsinya masing-masing. Tidak semua harus jadi penyerang, ada yang jadi penjaga gawang, dan itu adalah kunci kemenangan PAMASI itu. Bahwa tidak semua harus jadi pemain bintang. Artinya bahwa dengan pengalaman-pengalaman Pak Ambaran bertarung ini tentu beliau tahu apa yang kemudian harus diperbaiki, meminimalisir kekurangan dan memasifkan ini kelebihan-kelebihan yang dimiliki Pak Amran. Tentu sekira saya ingin mengatakan bahwa sesuatu yang baik itu perlu dilanjutkan. Ya. Dan tidak ada juga pemerintahan yang sempurna. Tentu dengan segala apa yang kemudian telah dilakukan oleh Pak Mase, patut kita apresiasi dan patut kita syukuri bahwa perlu diberikan kembali untuk periode kedua. Memang ada beberapa titik jalan di Sengkang yang belum bisa dikerja dan insya Allah akan dikerja di periode kedua Pak Mase. Sabar Maki, ada yang tanya tadi dari Jalan Sewerigadi. Jalan Sewerigadi itu sudah aspal beton itu. Memang ada titik-titik tertentu yang jelek, tapi insya Allah akan diperbaiki di periode kedua Pak Mase. Terakhir, terima kasih banyak Kak Burju atas inisiatifnya. Acara-acara seperti ini perlu selalu dilaksanakan secara rutin sebagai sebuah bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk kemudian menentukan pilihan, karena saya anggap bahwa acara-acara seperti ini sumbernya sangat jelas karena berada di lingkaran kandidat. Jadi berita-berita yang berseliweran di Facebook dan sebagainya itu serasa bisa kita jadikan rujukan ini Colote Muda untuk kemudian menjadi dasar menentukan pilihan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak Kak Andi Batiar. Kita beda di pemilihan tapi kita tetap bersaudara dan berkeluarga. Keluarga aku aja itu, Kak Ati, Kak Burju. Oh. Oke, ya. Kak Ati. Oh, Kak Ati. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan ini adalah pertanda bahwa pilkada damai yang kita selalu gaungkan ini terlaksana, karena diskusi sekarang sangat cair dan tidak terprovokatif. Demikian, wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Andi Batiar, closing statement. Ya, saya jubir PAMAS ini kan paling sering ngopi itu sama teman-teman dari Ar-Rahman. Dia tahu sekali karakter teman-teman di Ar-Rahman. Saya harap beliau semakin rajin berkhutbah Jumat, mendengarkan ayat-ayat baik, supaya dalam kesempatan itu menjelang pencoblosan hatinya terbuka dan lebih jujur bahwa mana yang baik. Saya closing statement, Kakak Borju. Dek, jangan dek ya. Jangan mau dijanji 2 kali. Dek,
Jangan jatuh di lubang jalan yang sama. Sakit deh, sakit. Harapan Wajo ada di tanganmu deh. Dan Ar-Rahman menawarkan harapan tersebut dengan perubahan Wajo lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jadi itulah tadi proses diskusi kita ya, adu gagasan antara Pak Andi Batiar dari tim pemenangan Ar-Rahman dan juru bicara Pamase Baso Makasau. Terima kasih banyak. Jadi sudah 90 menit kebersamaan kita ya pada malam hari ini. Terima kasih banyak Kati. Terima kasih banyak Kakak Baso Makasau atas atensinya. Ada yang mau naik ya? Yang mau naik, yang mau naik. Ya. Jadi itulah tadi proses diskusi kita. Insya Allah hari Jumat itu kita ada lagi adu gagasan visi misi dan insya Allah akan langsung dari ketua tim pemenangan. Kita sudah konfirmasi kalau dari Ar-Rahman itu ketua tim pemenangannya Kakak Jasar Karateng. Kemudian dari tim Pamase ketua timnya adalah Kakak Elfrianto, itu akan membahas visi misi. Visi misi yang kalau dari Pamase menawarkan keberlanjutan, satu visi, 5 program, kemudian misinya 5, kemudian dari Ar-Rahman dengan visi misi Maradeka. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Tadi sudah sampai hampir 1000 mata memandang ya kita pada malam hari ini. Terima kasih Bukan Cender, thank you banyak gift-giftnya. Terima kasih banyak buat Paman 21. Terima kasih banyak Kakak Ampa Wajo yang sudah kirim will ya itu tadi di atas. Terima kasih banyak. Insya Allah Tuhan yang balas kita berkah sekali. Jadi ini tidak pakai APBD ya. Bos WR dan oleh. Thank you banyak. Maju lagi Om Borjo. Wah, thank you banyak Om Cender, Bukan Cender. Insya Allah kita ketemu hari Jumat. Jadi prosesnya itu offline dan online. Jadi akan ada juga beberapa organisasi yang akan terlibat di situ. Kita bicara terkait visi dan misi kandidat. Terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi tadi. Bukan Cender, kakak kedua, Kore kakak Borjo. Aman, aman Kak Aldi, aman. Ya, ini tadi sudah dikasih notif dari Sonkar, Lobet. Pendukung Ar-Rahman atau Pamase sini berteman sama aku. Kau itu kan Pak, kita berteman. Iya, RG balikin lagi. Itu anunya RG, punya RG. Terima kasih banyak buat semua yang sudah berpartisipasi. Terima kasih banyak. Insya Allah kita akan ketemu di program Slot Muda selanjutnya. Insya Allah di pemaparan adu gagasan visi misi calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo 2024 Aji Asar Karaten dan Kakak Elfrianto. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.